Siapkan dirimu, teman-teman. Bukan hanya secangkir kopi atau camilan, tapi juga imajinasi liar dan rasa ingin tahu yang tak terbendung. Karena hari ini, kita akan menempuh perjalanan luar biasa, bukan ke tempat wisata biasa seperti pantai atau pegunungan, melainkan jauh melampaui batas waktu, langsung ke masa lalu planet kita yang penuh misteri. Berkat kecanggihan para ilmuwan super genius, yang bukan hanya pintar, tapi juga punya rasa penasaran yang hampir tak waras, serta bantuan teknologi AI yang makin hari makin cerdas, kita punya kesempatan langka untuk melongok ke balik tirai sejarah bumi. Bukan 100 tahun lalu, bukan pula 1 juta tahun lalu, tapi 2 miliar tahun ke belakang, ketika bumi masih jauh dari kata ramah. Saat itu planet ini belum punya kota, hutan, atau kehidupan sosial. Yang ada hanyalah kekacauan kosmis dalam skala yang tak pernah bisa kita bayangkan di zaman sekarang. Jadi, kencangkan sabuk pengaman imajinasimu, atur posisi duduk senyaman mungkin, dan bersiaplah untuk menyelami kisah bumi dengan sudut pandang yang tak akan kamu temukan di buku pelajaran biasa. Ini bukan sekadar cerita tentang batu dan gas, tapi tentang asal mula segalanya, termasuk kita. Bayangkan kamu menyalakan mesin waktu, memasukkan koordinat bumi 4,5 miliar tahun yang lalu, kamu mendarat. Tapi tunggu dulu, itu bukan keputusan cerdas. Kenapa? Karena saat itu bumi bukan tempat yang siap menyambut tamu, apalagi wisatawan antar generasi sepertimu. Begitu kapsul waktumu mendarat, kamu langsung disambut oleh tanah lengket, seperti bubur lava yang belum matang. Bahkan untuk keluar dari pintu mesin waktu pun, kamu harus ekstra hati-hati. Salah langkah sedikit, bisa-bisa kamu tergelincir dan berakhir jadi fosil pertama dari masa depan. Saat kakimu menapak tanah, kamu akan segera menyadari bahwa ini bukan bumi yang kamu kenal. Tidak ada jalan tol, tidak ada sinyal wifi, bahkan tidak ada oksigen buat napas. Sebaliknya, kamu akan melihat pemandangan yang luar biasa sekaligus mengerikan. Gunung-gunung terjal menjulang tanpa ampun, daratan luas seperti belum dipetakan Google Maps, dan lautan mengilap yang tampak lebih seperti sup panas raksasa. Gunung-gunung berapi meletus di sana-sini seperti kembang api yang terlalu semangat menyambut tahun baru, menyemburkan gas dan abu ke udara dengan gaya yang sangat dramatis. Kalau kamu kebetulan membawa kamera, mungkin ini jadi konten paling viral di seluruh galaksi. Tapi kenyataannya, kamu akan lebih sibuk mencari cara untuk bertahan hidup ketimbang bikin vlog. Bahkan jika kamu membawa mesin waktu dengan fitur super canggih, bisa terbang, punya perisai tahan panas, bahkan dilengkapi AC, kamu tetap akan merasa sesak. Kenapa? Karena atmosfer saat itu adalah kombinasi aneh dari gas-gas yang tidak bersahabat. Oksigen? Belum eksis. Yang ada cuma awan tebal seperti kabut pagi hari yang salah minum kopi, dan gas-gas seperti hidrogen, helium, karbon dioksida, serta sedikit amonia dan metana. Benar-benar aroma yang membuat kamu mempertanyakan kenapa kamu tadi iseng banget pencet tombol, pergi ke masa lalu. Ini seperti bumi yang baru bangun tidur, masih kusut, belum mandi, dan jelas belum siap selfie. Nah, sekarang bayangkan kamu berhasil membuka pintu mesin waktumu dan keluar, walau napasmu ngos-ngosan seperti habis lari maraton sambil bawa tabung gas. Pemandangan yang terbentang di depanmu adalah sesuatu yang belum pernah kamu lihat seumur hidup. Bahkan National Geographic pun belum punya footage-nya. Bayangkan perpaduan lanskap yang liar dan belum tersentuh. Pegunungan setajam pisau, lautan berkilau bagai logam cair, dan daratan yang begitu luas namun sunyi, tanpa satupun pohon atau suara burung. Ini bukan bumi yang kita kenal. Ini seperti planet eksperimen yang sedang dicoba Tuhan, lalu belum sempat dikasih finishing. Tapi keindahan itu, ya agak menyesakkan. Secara harfiah. Karena atmosfer saat itu bukanlah udara segar yang biasa kamu hirup di pagi hari sambil ngopi. Ini atmosfer yang ambisius, dipenuhi gas-gas nyentrik seperti hidrogen dan helium yang licin, karbon dioksida yang berputar-putar seperti penari sirkus, dan uap air yang melayang dengan tenang, menciptakan kabut yang bisa bikin kamu merasa masuk ke ruang spa alien. Udara saat itu sangat tipis, seperti bisikan rahasia, nyaris tak terdengar. Tarik napas dalam-dalam? Silakan coba, tapi paru-parumu mungkin malah protes dan kirim surat pengunduran diri. Langit pun tak kalah dramatis.
Awan-awan tebal menggantung rendah, seperti tudung raksasa yang menutupi panggung bumi purba, menciptakan suasana suram dan misterius. Cahaya matahari hanya menembus sedikit celah, menciptakan bayangan gelap di atas daratan yang sudah kelabu. Ini bukan hari cerah untuk piknik. Ini adalah versi kosmik dari Senin pagi yang kelabu, tapi diperbesar ribuan kali. Dan jangan lupakan amonia serta metana yang berkeliaran, gas-gas keren yang bikin suasana jadi makin berwarna. Tapi tetap saja, kamu merasa ada yang kurang. Dan benar, kamu tidak salah, tidak ada oksigen. Zero. Nihil. Jadi kalau kamu berniat tarik napas dalam-dalam dan berkata, "Wah, segar juga udara prasejarah ini," ya, semoga kamu membawa tabung oksigen sendiri. Sekarang mari kita alihkan pandangan ke daratan. Tapi jangan berharap menemukan hutan rimbun, padang rumput luas, apalagi taman bunga yang cocok buat selfie. Di masa ini, bumi belum punya fitur-fitur Instagramable, seperti pepohonan, menjulang tinggi atau hutan hujan yang eksotis. Yang ada hanyalah hamparan medan berbatu yang keras, kaku, dan tanpa kompromi. Kalau kamu tersandung dan jatuh di sini, bukan hanya sakit fisik yang kamu rasakan, tapi juga eksistensial. Kamu benar-benar akan merasakan bahwa planet ini belum siap untuk kedatangan makhluk seperti manusia. Batu-batu purba di sekitarmu bukan sembarang batu. Mereka adalah saksi bisu dari kekuatan maha dahsyat yang membentuk bumi sejak awal. Tabrakan antar benda langit, aktivitas vulkanik, gempa bumi skala absurd, semuanya tercetak di permukaan batuan ini. Kamu bahkan bisa melihat lapisan demi lapisan, seperti halaman-halaman buku sejarah yang ditulis dengan tekanan dan panas. Setiap guratan, setiap retakan adalah bekas dari kejadian yang jauh lebih dramatis daripada sinetron keluarga. Dan meskipun lingkungan ini terlihat seperti zona bencana abadi, di balik semua kekacauan itu, ada sesuatu yang diam-diam sedang terjadi. Di bawah permukaan yang tampak keras dan sunyi itu, kehidupan sedang mengintip dari balik bayang-bayang kekosongan. Dunia belum menyambut dinosaurus, belum pula manusia atau bahkan rumput. Tapi bentuk kehidupan paling sederhana sedang mempersiapkan panggungnya. Sebuah babak penting sedang bersiap untuk dimulai. Dan siapa tokoh utamanya? Organisme mungil dan sederhana yang akan segera kita temui di paragraf selanjutnya. Nah, inilah bagian yang diam-diam menentukan segalanya. Momen ketika kehidupan mulai muncul, bukan dalam bentuk naga terbang atau alien berkepala 3, tapi dari makhluk yang begitu kecil hingga kamu bisa menampung jutaan di ujung jari. Di tengah kekacauan planet yang masih memanas, lautan purba yang dalam dan gelap justru menjadi tempat pertama kehidupan menemukan pijakannya. Di sana, makhluk-makhluk bersel satu seperti ganggang dan bakteri mulai berkembang, seolah-olah mereka adalah pionir sejati yang tidak peduli betapa kacau dan tidak nyamannya lingkungan sekitar. Organisme ini, meskipun mungil dan nyaris tak terlihat, punya semangat hidup yang luar biasa. Mereka tidak punya otak, tidak punya rencana 5 tahun ke depan, tapi mereka tahu satu hal: bertahan hidup dan berkembang biak. Mereka memanfaatkan karbon dioksida yang melimpah di udara untuk menjalankan proses hidup mereka. Sebuah proses yang suatu hari akan kita sebut sebagai fotosintesis. Dan yang lebih mencengangkan, mereka memproduksi oksigen sebagai limbah. Iya, limbah. Buangannya justru jadi penyelamat bagi generasi kehidupan selanjutnya, termasuk kita. Ironis? Sangat. Lautan saat itu bagaikan kota metropolitan mikroskopis yang sangat sibuk. Setiap tetes air penuh dengan kehidupan kecil yang warna-warni dan hiperaktif. Mereka seperti masyarakat sibuk dalam jam sibuk, bekerja tanpa henti, melepaskan oksigen ke lautan dan udara, sedikit demi sedikit, tanpa sadar sedang mengubah sejarah planet. Dan yang paling menarik, semua itu terjadi tanpa musik latar dramatis atau cahaya sorotan. Mereka hanya hidup, diam-diam, tapi revolusioner. Seakan-akan alam semesta berkata, "Mari kita mulai perlahan, tak usah buru-buru bikin mamalia. Kita panaskan mesinnya dulu." Perlahan tapi pasti, kerja keras para bakteri dan ganggang purba mulai menunjukkan hasilnya. Oksigen yang awalnya hanya jadi limbah tak disengaja dari aktivitas harian mereka mulai menumpuk. Tapi jangan bayangkan atmosfer langsung penuh oksigen dan semua makhluk bersorak riang seperti pesta akhir tahun. Oh tidak,
Alam semesta punya gaya kerja seperti birokrasi, lambat, penuh proses, dan tidak pernah instan. Oksigen yang dihasilkan para organisme ini langsung diserap oleh lautan dan batuan. Bukan karena mereka rakus, tapi karena unsur-unsur itu belum siap berbagi. Mereka bereaksi dengan logam-logam di bumi, mengikat oksigen seolah-olah berkata, "Ini milik kami dulu." Tapi para mikroba tidak menyerah. Mereka terus memproduksi oksigen, tanpa libur, tanpa mogok kerja, tanpa kenaikan gaji. Seiring waktu, jumlah oksigen meningkat dan atmosfer bumi mulai berubah secara perlahan dari udara alien menjadi udara semi bisa dihirup. Tentu saja belum layak jual, tapi sudah menuju arah yang benar. Ini seperti saat kamu menabung koin receh selama bertahun-tahun, dan suatu hari kamu sadar bahwa ternyata cukup buat beli sepeda. Proses ini memakan waktu jutaan tahun, tapi hasilnya monumental. Dengan adanya oksigen, perubahan besar mulai terjadi. Atmosfer mulai mendapat wajah baru, lebih segar, lebih hidup, lebih berpotensi menopang kehidupan yang lebih kompleks. Tapi di balik perubahan itu, ada satu fakta menyentuh. Semua ini dimulai dari makhluk kecil yang bahkan tidak punya ambisi untuk menciptakan evolusi. Mereka hanya hidup sesuai fitrahnya, dan tanpa disadari menjadi arsitek masa depan bumi. Bukankah itu indah dan absurd sekaligus? Sekarang, mari kita turun sedikit lebih dalam, secara harfiah, ke bagian bumi yang panas, gelap, dan penuh tekanan. Interior planet kita yang sedang dalam masa remaja geologis. Tapi, sebelum kamu membayangkan inti bumi seperti sauna kosmik, mari kita bahas dulu kenapa planet ini bisa sepanas itu dari dalam. Jawabannya tidak sesederhana, karena matahari. Bumi punya sumber panas internalnya sendiri, dan penyebabnya adalah trauma masa kecil. Saat planet ini masih dalam tahap pembentukan, semua material yang bergabung membentuk bumi datang dengan membawa panas bawaan. Hasil dari tumbukan, gesekan, dan energi kinetik dari tabrakan antar benda langit yang luar biasa brutal. Bayangkan kamu menumpuk ratusan batu panas satu persatu sambil dilempar dari angkasa. Lalu kamu tekan dan remas semuanya dengan kekuatan gravitasi. Hasilnya, kompresi ekstrim yang menghasilkan panas internal, seperti panci presto kosmik. Gaya gravitasi ini terus menekan bagian dalam bumi, menciptakan suhu tinggi yang membuat batuan dan logam meleleh. Saat itulah bumi mulai memasak dirinya sendiri. Logam-logam berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat, membentuk inti planet, sementara material yang lebih ringan naik ke permukaan dan menjadi kerak serta mantel. Seolah-olah bumi sedang menyusun lapisan lasanya geologis versi planet. Para ilmuwan menyebut proses ini sebagai diferensiasi atau pemisahan berdasarkan kepadatan. Tapi kalau kamu lebih suka analogi makanan, anggap saja ini seperti membuat minuman campur. Es batu mengapung, gula tenggelam, dan sirup mengalir di tengah. Kombinasi unik ini menjadikan bumi bukan hanya berbentuk bulat, tapi juga berlapis-lapis seperti kue ulang tahun yang belum ditiup lilinnya. Dan di dalam setiap lapisan itu, ada kisah panas yang terus berlangsung hingga sekarang. Singkatnya, bumi punya dapur rahasia sendiri, dan ovennya tidak pernah dimatikan. Dengan oven internal bumi yang terus menyala tanpa henti, konsekuensinya tentu tidak main-main. Ini bukan sekadar dapur panas yang bikin kamu berkeringat, ini adalah pemanggang raksasa yang menyebabkan seluruh kerak planet terus bergolak. Akibat suhu yang super tinggi di dalam, bagian luar bumi jadi sangat aktif. Keraknya tidak diam manis seperti lapisan kue yang kokoh, tapi malah retak-retak dan bergerak seperti lantai dansa raksasa. Lempeng-lempeng tektonik mulai terbentuk dan menari dengan semangat, seakan-akan mereka tahu kalau ini akan jadi pertunjukan geologi terbesar dalam sejarah. Gerakan lempeng ini tidak santai atau elegan seperti balet. Mereka bertabrakan, menjauh, dan saling menyusup satu sama lain dalam gerakan yang seringkali brutal. Setiap gesekan dan dorongan menghasilkan gempa bumi, letusan gunung api, pembentukan pegunungan, dan bahkan penciptaan samudra baru. Bumi saat itu adalah planet yang penuh aksi, lebih dramatis dari sinetron prime time. Tidak ada satu pun titik diam. Jika kamu hidup di masa itu, anggap saja kamu selamat dari atmosfer beracun dan suhu ekstrem, maka tanah di bawah kakimu bisa saja tiba-tiba pecah, menyemburkan lava panas ke langit seperti kembang api amarah alam. Dan jangan lupakan bahwa semua aktivitas ini terjadi di saat bumi masih bayi geologis.
Planet kita sedang mengalami masa pertumbuhan, dan seperti remaja yang emosional, ia juga mengalami perubahan mood ekstrim, terkadang tenang, kadang meledak. Aktivitas vulkanik yang intens bukan cuma menghias permukaan dengan kawah dan pegunungan, tapi juga ikut membentuk atmosfer melalui gas-gas yang dilepaskan ke udara. Gunung-gunung api ini menjadi semacam ventilasi dapur bagi bumi, mengeluarkan tekanan dan sekaligus memberi kontribusi penting pada suasana langit, dalam arti yang sangat harfiah. Namun, kalau kamu pikir semua kekacauan itu sudah cukup untuk sebuah planet muda, tunggu sampai kamu tahu siapa yang datang bertamu. Saat bumi sedang sibuk mengatur dalamannya, menyusun lapisan, menyetabilkan kerak, dan memperbaiki atmosfer, langit tiba-tiba jadi jalur tol bagi para pengunjung luar angkasa yang tidak sopan. Asteroid, meteorit, dan komet datang berbondong-bondong tanpa undangan. Tata surya pada masa itu bisa dibilang sedang dalam masa pubertas. Semua planet masih mencari jati diri, orbitnya. Jupiter dan Saturnus, dua kakak raksasa di tata surya, mulai bereksperimen dengan posisi mereka, bergerak seperti anak kos yang pindah kamar. Dan sayangnya, gesekan orbit mereka melemparkan banyak puing-puing luar angkasa ke arah bumi. Bayangkan ini, bumi sedang duduk tenang, mencoba merenung, tiba-tiba dilempari batu-batu raksasa dari langit. Tidak hanya satu atau dua, tapi ribuan. Tabrakan demi tabrakan terjadi. Setiap batu yang menghantam menciptakan ledakan dahsyat setara bom nuklir, menghancurkan sebagian permukaan, melelehkan lapisan tanah, bahkan menguapkan sebagian atmosfer yang baru saja dibentuk dengan susah payah. Ini bukan sekadar hujan meteor, ini adalah pesta kehancuran yang monumental. Kalau ada dewa langit menyaksikannya dari kejauhan, mungkin ia pun akan geleng-geleng kepala dan berkata, "Kasihan, baru juga mulai dibentuk, sudah kena timpuk lagi." Namun, dari semua kekacauan ini, terselip ironi yang mengejutkan. Sebagian besar material dari benda-benda angkasa itu membawa air dan elemen penting lainnya. Jadi, sementara mereka menghantam dan menghancurkan, mereka juga menyumbang bahan-bahan penting untuk kehidupan masa depan. Mereka seperti tamu pesta yang merusak rumahmu, tapi sambil meninggalkan emas di meja dapur. Lucu, kan? Begitulah cara kerja semesta, penuh kontradiksi dan drama, tapi ujung-ujungnya menciptakan sesuatu yang luar biasa. Bumi, dalam keadaan babak belur, justru menjadi semakin matang dan kompleks. Planet ini sedang ditempa secara harfiah oleh kekuatan dari langit dan dalam dirinya sendiri. Di antara semua tamu kosmik yang pernah menghampiri bumi, ada satu yang benar-benar membawa dampak luar biasa. Bukan cuma dalam artian menghancurkan, tapi juga menciptakan sesuatu yang indah. Namanya Theia, sebuah protoplanet seukuran Mars yang, entah karena salah arah GPS atau memang ditakdirkan begitu, menabrak bumi dengan kecepatan tinggi dan dentuman yang luar biasa keras. Kalau ada sound system di alam semesta saat itu, pasti akan langsung meledak karena overload. Peristiwa ini bukan cuma tabrakan biasa. Ini adalah kejadian spektakuler yang mengubah takdir dua planet sekaligus. Dampaknya begitu hebat hingga inti logam Theia menyatu dengan inti bumi, memperkuat dan menstabilkan pusat planet kita yang masih dalam fase pencarian identitas. Lapisan luar Theia dan sebagian besar permukaan bumi saat itu terlempar ke angkasa, membentuk awan puing-puing raksasa yang mengelilingi planet kita seperti kalung berkilau. Tapi alam semesta, seperti biasa, tidak membiarkan puing-puing itu hanyut begitu saja. Perlahan, tapi pasti, potongan-potongan tersebut saling tarik-menarik, berputar dan bersatu, seolah-olah sedang menyusun puzzle raksasa dalam kegelapan ruang. Hasil akhirnya, sebuah bola batu yang kini kita kenal sebagai bulan. Dan percayalah, proses pembentukan ini tidak butuh jutaan tahun seperti yang sering kita bayangkan. Beberapa simulasi menunjukkan bahwa bulan mungkin terbentuk hanya dalam waktu kurang dari 10 tahun. Iya, 10 tahun. Itu bahkan lebih cepat daripada cicilan rumah di kota besar. Kini setiap kali kamu menatap langit malam dan melihat bulan yang bersinar lembut di angkasa, ingatlah bahwa benda anggun itu dulunya adalah hasil tabrakan brutal, pecahan bumi yang tercerai lalu kembali menyatu dalam bentuk lain. Bulan adalah anak tiri dari kekacauan, bukti bahwa dari kehancuran total pun bisa lahir keindahan abadi.